us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let us be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your love and hold it in our heart. When stars go out each night, nella mia preghiera, let us be our plea. quanta fede che When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. un mondo senza più violenza, il mondo di giustizia, di speranza, ognuno dia la nostra obiettivo, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be kind desiderio te, and waters from above. ognuno trovi amore We hope his soul will find. intorno e dentro sé. Let us all to love. Let us be our prayer. Let us be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi. Sento te mi salverà.
pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 14 Juli 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 3. Diinformasikan kepada Bapak Ibu orang tua bersama anak-anak calon katekisan tahun binaan 2024-2025 bahwa selesai kebaktian ini diharapkan tahan seketika untuk ada dalam pertemuan bersama dengan Badan Pelayan Jemaat dalam rangka membicarakan beberapa hal terkait kegiatan katekisasi. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 18 Juli 2024 akan dilangsungkan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Randy Muskita beralamat di Mahia dan Aprilia Serina Lusikoi beralamat di Batu Gantung. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Mon Poseratu di unit 2 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8.
yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari arahkan hati dan pikiran jemaat, kita akan berkebaktian. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Umat yang mengikut Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama,
Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sesat Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bertanahmu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku, yang baru ku kerja, betapa kehendakmu di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Bakung.
pepohonan, ku singkap jendela, ku tatap terang, datang hari baru ceria, hari baru ceria. Tertegun di kesendirian, yang ku terbang ke masa silam, dia tak terkira berkat karunia, semua yang telah ku terima, yang telah ku terima. Saat duka menghujam, oh Tuhan kau penghiburku. Saat terhempas kecewa, Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penolongku. Hidupku, hidupmu di dalam tangannya, suka dan nestapa, demikian juga hidupku, hidupmu adalah karunia, jangan biarkan sia-sia. Sendirian yang ku terbang ke masa silam, tiada terkira berkat karunia, semua yang telah ku terima, yang telah ku terima. Saat duka menghujam, oh Tuhan kau penghiburku. Saat terhempas kecewa, Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penolongku. Hidupku, hidupku di dalam tangannya, suka dan nestapa, demikian juga hidupku, hidupku adalah karunia, jangan biarkan sia-sia. Hidupku, hidupku di dalam tangannya, suka dan nestapa, demikian juga hidupku, hidupku adalah karunia, jangan biarkan sia-sia. Jangan biarkan sia-sia. Jangan biarkan sia-sia. Tiada kebanya, luar biasa lagu yang dibawakan oleh Wadah Pelayanan Laki-laki.
Hidup ini karunia, jangan dibiarkan sia-sia. Amin jemaat. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian minggu pagi ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terbaca dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 13 hingga ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dan firman Tuhan ini kita akan membaca secara bersama-sama. Saya membaca judulnya dan kita membaca secara bersama-sama. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, demikian bunyinya, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluhur. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Calon penatua dan diaken, shalom. Calon penatua dan diaken, shalom. Sedikit saja yang bersuara. Ada apa ini? Iya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kita punya pembacaan di minggu ini dan juga kita punya tema mingguan, kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Menjadi pelayan dalam gereja tentu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena pelayan di dalam gereja bukan hanya ada dan melayani kebaktian ritual semata, kebaktian unit, sektor, wadah-wadah.
Tetapi pelayan di dalam gereja adalah juga harus menjadi role model bagi jemaat. Hidupnya bagaikan di dalam rumah kaca yang siap senantiasa disenter oleh jemaat. Dia kenapa, dia bagaimana, dia berbuat apa dan sebagainya. Sehingga perlu sekali gereja Protestan Maluku untuk ada dan membahas ini di khotbah-khotbah, membahas bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme pemilihan yang harus ada dan kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Untuk ada di dalam tahapan mekanisme organisasi memilih majelis jemaat periode 2025-2030. Untuk itu, pembacaan kita saat ini dan juga tema mingguan kita saat ini ada dan kita akan merenungkannya sehingga orang-orang yang terjaring nantinya di bakal calon majelis jemaat baik penatua maupun diaken atau orang-orang yang diminta ada di dalam pelayanan itu, dia tidak akan ada dan menolak. Dan kemudian orang-orang yang tidak terjaring, orang-orang yang ada dan harus memilih, ia juga tidak ada di dalam melakukan kesalahan-kesalahan sebagai anggota gereja tubuh Kristus untuk ada dan memakai hak pilihnya, tidak melakukan gerakan tambahan. Karena banyak sekali dari periode ke periode itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ada dan ketika penjaringan bahkan juga pemilihan majelis menamakan diri mereka tim sukses pemilihan majelis. Padahal ini sangat keliru. Dan tim sukses ini terkadang ada dan mencari kesalahan orang yang tidak dipilihnya dan menghembuskan positif orang yang dipilihnya. Sehingga anggota jemaat ada dan banyak yang terpengaruh oleh tim-tim sukses ini. Bahkan kadang-kadang tim sukses tidak segan-segan untuk menghembuskan soal SARA. Yang kedua, memilih seseorang itu bukan karena besti, bukan karena katong sudekat, bukan karena dia katompung papa, mama, tante, om, ataupun orang yang suka ada dan lihat katong. Tetapi memilih seseorang itu harus betul-betul nantinya melihat kriteria yang ada dan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dan menentukan siapa yang harus kita pilih, jangan tanya orang. Kita harus tanya Tuhan. Kita harus ada di dalam doa khusus, meminta Tuhan untuk menunjukkan siapa yang katong harus ada dan tuliskan namanya. Siapa yang katong harus ada dan pilih di unit pelayanan kita lalu di sektor pelayanan kita. Jangan ada dan mendengarkan orang bahwa ini boleh, itu boleh. Tetapi pemilihan majelis jemaat ini bukan sama dengan pemilihan calon legislatif yang penuh dengan intrik-intrik politik. Tetapi pemilihan majelis jemaat ini tanya hati. Tuhan yang bekerja por katong. Karena ini adalah untuk pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kita ada dan bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Kita tidak ada kepentingan dengan orang-orang yang di luar kepentingan Tuhan. Itu juga menjadi polemik waktu itu di Efesus.
ketika Timotius ada dan memimpin jemaatnya. Sehingga Rasul Paulus melihat ini dan ia harus menuliskan surat kepada Timotius dan membuat kriteria sebagai pagar, sebagai porna untuk ada, dan Timotius menentukan siapa pelayan-pelayan yang ada dan membantunya di dalam pelayanan. Pertama, Rasul Paulus melihat bahwa Timotius adalah orang yang sangat muda. Rasul Paulus khawatir ketika kemudahan Timotius itu pun gampang dipengaruhi daripada lingkungan sekitar untuk memilih pelayan-pelayan untuk membantunya, sehingga Rasul Paulus ada dan menetapkan bagaimana memilih pemimpin rohani. Yang kedua, situasi kondisi jemaat itu yang ada di dalam mengukur segala sesuatu dengan materi. Banyak yang berpendapat begini, untuk apa jadi pelayan? Untuk apa jadi pelayan jemaat? Untuk apa jadi pelayan Kristus? Untuk apa jadi pelayan gereja? Apa sih yang kita dapat di situ? Itu yang digarisbawahi. Adakah keuntungan? Adakah uang yang kita dapatkan di situ? Di situ hanya membuang waktu. Di situ hanya mempertaruhkan perasaan saja. Tidak ada untungnya sama sekali untuk kita. Dan untuk apa jadi pelayan? Dan pemikiran ini Bapak Ibu ada sampai sekarang. Banyak sekali dari periode ke periode itu kita ada dan mendapatkan, kita minta Bapak Ibu dong pun nama ada nih mau kaseng. Lalu dong bilang, jangan marah ibu pendeta, jangan marah panitia, beta ini sibuk sekali. Beta ini anak masih kecil, beta ini jaga orang sakit, beta ini begini dan begitu, banyak sekali alasan. 1001 macam alasan ketika dimintakan untuk menjadi pelayan gereja. Tapi coba kalau dimintakan jadi legislatif, seng tanya lalu bilang iya. Karena apa? Memikirkan keuntungan, memikirkan materi. Bahwa apa yang kita dapat daripada untuk menjadi pelayan. Yang ketiga, adanya ajaran-ajaran sesat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang poligami, penyembahan berhala, tidak pentingnya etik moral di dalam kehidupan. Sehingga Rasul Paulus sungguh melihat ini adalah hal-hal yang tidak baik ketika ada dan masuk di dalam jemaat. Peraturan-peraturan yang Rasul Paulus juga ramu itu untuk menunjukkan juga bahwa ketika kita ada di dalam pelayanan diaken dan penatua, tidak ada yang mana lebih tinggi penatua atau diaken. Sehingga tidak ada alasan bilang beta saya mau jadi diaken, beta mau jadi penatua juga. Ada kebanggaan sendiri ketika ia jadi penatua, katanya lebih hebat dari diaken. Peraturan gereja Protestan Maluku menyamakan semua, menyetarakan semua, dan juga di sini. Walaupun Rasul Paulus membaginya bagaimana peraturan episkopal yaitu penatua, bagaimana peraturan diakonos adalah diaken. Tetapi ketika kita lihat sama semua. Tidak ada yang berbeda. Rasul Paulus tidak mau membedakan tinggi rendahnya jabatan-jabatan gerejawi, tetapi yang ada dan dilihat bagaimana orang yang menjabat jabatan gerejawi itu adalah orang yang pantas dihargai, orang yang pantas dihormati, karena ia teruji dalam etik sosial, budaya, spiritual, moral. Sehingga di dalam pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 13 Rasul Paulus menguraikannya. Saya membagi 3 golongan. Yang pertama dilihat bahwa persyaratan kepribadian. Itu kita baca di dalam ayat 2, 3, 6, 8, 10. Seseorang pelayan perlu memiliki karakter dan kepribadian yang baik.
Rasul Paulus bilang tidak bercacat. Maksud di sini tidak bercacat bukan cacat fisik, tetapi tidak bercacat mental, tidak bercacat rohani. Namanya kalau cacat itu berarti tidak sempurna. Untuk menjadi pelayan Tuhan kita tidak memperhitungkan dia cacat mental. Dia yang ada kaki, yang ada tangan, buta sebelah dan sebagainya, tetapi dia moral tidak cacat. Tetapi dia kehidupan rohani tidak cacat. Karena bukan penampilan fisik yang kita andalkan di dalam pelayanan, tetapi bagaimana kita ada mampu menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Dapat menahan diri, dalam artian ia tidak gampang untuk terprovokasi, terombang-ambing oleh keadaan. Bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu. Kemudian sopan, tahu etika, suka memberi tumpangan, sengkau wajah, penuh kasih, cakap mengajar orang. Kalau katong mau mengajar orang itu berarti katong ajar katong pun diri sendiri. Bukan peminum. Ini waktu katong ada di dalam bersama dengan Sekla Pulau Ambon membahas ini, banyak yang bertanya, aduh, peminum bagaimana di Ambon ini rata-rata orang peminum, Bapak Ibu. Peminum itu artinya mabuk tiap hari. Kalau katong kan banyak minum tipis-tipis saja toh. Seng mabuk tiap hari toh. Karena kalau orang peminum nalarnya sudah seng ada lain. Nanti jam pelayanan dia sutaria-ria bagaimana mau pelayanan. Duduk di kursi, jatuh di bawah tanah jadi badot. Itu. Kemudian pemarah. Jangan pemarah. Maksud pemarah di sini seng ada hujan, seng ada angin, marah. Kalau memang jemaat itu salah lah kontong marah, itu wajar. Tetapi kalau jemaat itu bikin baik lah katong marah, itu yang dibilang jangan pemarah. Pendamai, suka mengampuni orang, seng simpang orang pun salah. Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus. Bukan yang baru bertobat, dalam artian kalau orang baru masuk Kristen, banyak hal yang belum dia pahami. Karena di dalam pelayan bukan kita baru belajar, tetapi kita harus mengajar. Kita harus menunjukkan bagaimana hidup seorang Kristen. Bukan kemudian tidak bercabang lidah. Ini yang susah. Banyak sekali pelayan-pelayan yang bercabang lidah. Cerita sini lain, cerita sana lain, tusuk sini, tusuk sana, dan sebagainya. Dia bukan menjadi pendamai tapi menjadi provokator satu dengan yang lain. Kemudian ini memelihara rahasia iman. Bapak Ibu, ketika katong ada di dalam pelayanan banyak sekali rahasia yang harus katong simpan di dalam hati katong. Cukup Tuhan yang tahu dan katong dengan orang yang bermasalah ketika kita ada di dalam pastoral ya. Tetapi ketika kita ada dan tidak mampu menjaga rahasia, maka ketika kita habis pastoralia di sini, lalu katong supigi cerita di sana lain. Jemaat tidak akan mempercayai orang begitu dan jemaat akan labil, jemaat akan hancur. Orang-orang begitu menghancurkan persekutuan ini. Rahasia-rahasia pelayan dia pergi umbar akang di luar. Dia pergi belum rapat-rapat badan, belum tik lagi di sana, sudah tak di sana. Dia tidak melihat jalurnya untuk ada dan melihat keamanan rahasia di dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga Bapak Ibu, ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Artinya pelayan-pelayan itu kepribadiannya harus dewasa. Harus cerdas dalam spiritualnya, harus cerdas dalam moralnya, harus cerdas dalam etik sosial dan harus cerdas di dalam mentalnya. Supaya tidak mudah ada dan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kenapa? Orang tatua bilang ketika katong jadi pelayan, makian, cacian itu jadi katong pun pakaian. Sehingga ketika orang dusta katong, hina katong, maki katong, carita katong sembai, katong sem bisa balas dengan makian dan cacian, tetapi harus katong balas dengan berdoa dan lapor kepada Tuhan, karena katong ini adalah pekerja Tuhan.
Sehingga apapun yang menjadi tantangan ketika kita melayani, lapor kepada Tuhan saja. Saya nggak usah lapor kemana-mana, nanti Tuhan yang bertindak kepada orang-orang itu. Karena katong sen tahu apakah katong benar atau dia yang benar. Sehingga ketika ada apa-apa kita minta keadilan for Tuhan juga. Jangan kita turut menghakimi orang yang menghakimi kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan keluarga, ini dilihat juga Rasul Paulus. Bagaimana kriteria untuk menjadi penatua dan diaken? Di dalam kehidupan keluarga ayat 2, 4, 5, 11 dan 12, di sana Rasul Paulus ada dan menguraikannya. Hal ini sangat penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab bilang baik begini, bagaimana mungkin pergi ajar orang baik, jangan begini, jangan begitu, sementara di dalam kehidupan keluarga ancur. Betul gak Seng? Jangan mencuri, jangan maki, sementara yang tiap hari di dalam dompung kehidupan demikian. Orang akan ada dan lihat itu semua, dan orang akan membalikan itu. Setia kepada pasangan, tidak poligami tetapi monogami. Ini yang penting dilihat oleh Rasul Paulus. Bagaimana solid dalam kehidupan keluarga. Katompung istri, katompung suami, katompung anak-anak mendukung katong di dalam pelayanan. Jangan katong bilang di sini lain, sementara katompung suami bikin lain, katompung istri bikin lain, yang itu tadi dibilang dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita siap untuk jadi pelayan, siapkan juga kehidupan keluarga kita. Yang tadi beta bilang bahwa keluarga pelayan macam hidup di dalam kaca. Orang lur setiap hari, orang cari celah setiap hari untuk mencari-cari dompung kesalahan. Sehingga ini yang menjadi penting dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kesetiaan itu dalam keluarga. Bagaimana mungkin katong mau bilang setia kepada Yesus sementara katong tidak setia di dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai ada materi khotbah bilang setia kepada pasangan. Lalu katong sudah berapi-api, Bapak Ibu kekasih, katong harus mencintai katong pun pasangan. Mencintai pasangan itu adalah harga mati. Di unit dia berapi-api berkhotbah. Lalu pulang di Roma 02 tanya. Papa tanya dulu Sadiki, apa itu? Tadi mencintai pasangan harga mati yang mana? Beta kah dia? Ini ancor ini kalau begini. Betul gak Seng? Ancor. Sehingga ini yang Rasul Paulus ada dan tetapkan. Kemudian yang ketiga, di dalam kehidupan sosial. Jadi bukan saja katong ada dan memperbaiki keluarga, tetapi bagaimana juga katong pun relasi dengan sesama di luar. Kita pelayan tidak boleh menutup diri dengan relasi di luar. Kita pelayan tidak ada jemaat yang kita suka, jemaat yang nomor 1, jemaat yang nomor 2. Kita pelayan harus menyamakan semua orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang muka. Kita pelayan harus melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dilayani. Sehingga tidak ada bestie di dalam pelayanan. Tidak ada orang-orang yang katong cap sebagai musuh, tidak ada. Semua adalah sahabat kita, semua adalah saudara kita. Sehingga sebagaimana orang itu menyakiti kita, senyum tetap ada. Jangan kutuk yang ada, tetapi berkat yang ada. Supaya kehidupan kita sebagai pelayan itu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali anggota jemaat bilang begini, kalau katong lupa dompung ulang tahun. Wang anak, kalau katong ulang tahun itu pelayan-pelayan itu lupa. Barang katong kasih namu-namu sah. Tapi kalau di tempat lain itu, dong bilang kata, katong semua makan sadap, bungkus, lalu dapat amplop lain. Situ boleh. Ini persoalan. Ketika pelayan-pelayan ini ada dan melihat hal-hal yang begitu, dikatakan jangan cinta
uang. Ketika pelayanan itu diukur dengan kepeng, hancur, maka kita akan ada dan dibawahi oleh orang itu, bukan dibawahi oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencermati syarat-syarat itu, maka hanya satu saja syarat yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu untuk ada di dalam keterampilan, yaitu mengajar. Tetapi yang lain itu adalah membangun sifat, membangun karakter, akhlak, moral, dan spiritual kita. Itu berarti bahwa yang sangat diperlukan untuk menjadi pelayan bukan pintar bicara, bukan pintar bernegosiasi, bukan. Tetapi bagaimana menunjukkan akhlak moral spiritual yang ada di dalam diri kita. Kemampuan berkhotbah boleh, tetapi khotbah yang sesungguhnya adalah praktek hidup kita. Jangan kita bilang mengasihi sementara praktek hidup kita membenci. Jangan kita menyuruh orang mengampuni sementara praktek hidup kita tidak mengampuni. Ini ada persoalan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat ada dan melihat untuk menata layani kehidupan tubuh Yesus Kristus ini diperlukan orang yang ada di dalam akhlak moral dan spiritual yang teruji. Bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Tetapi menjadi pelayan Yesus Kristus adalah pelayan yang berkualitas. Perilaku kehidupan itu yang perlu. Sehingga mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan diri kita dengan kriteria itu. Bukan karena kita ingin dipilih, tetapi wajar dan wajib sesungguhnya kita melakukan apa? Kriteria-kriteria itu karena sesungguhnya kita adalah semua pelayan. Yang menjadi perbedaan pelayan struktur organisasi itu saja. Tetapi di dalam keseharian ini kita semua adalah pelayan Yesus Kristus. Sehingga kriteria itu harus ada dan dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik kita mama, papa, dan anak-anak. Mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu jangan ada dalam benak, katong pilih dia biar dia paminung. Nanti kalau katong pilih dia, nanti dia sadar ketika dia majelis. Iya, kalau sadar, kalau seng, dia akan menjadi batu sandungan bagi pelayanan, dia akan menjadi batu sandungan bagi jemaat. Lalu kalau ada inspirasi-inspirasi untuk memilih, konspirasi-konspirasi untuk memilih pelayan, dalam artian dia dipilih oleh karena kehendak manusia, nanti Tuhan lepas tangan. Lalu Tuhan bikin dia punya keinginan. Karena itu adalah pelayannya, bukan pelayan orang. Untuk itu jemaat, mari sebagai orang-orang percaya mempersiapkan diri bulan Agustus, September, Oktober, November nanti ini. Ketong ada di dalam pesta itu. Mari kita ada dan senantiasa minta tuntunan Tuhan sehingga yang terpilih jadi pelayan 2025-2030 adalah pelayan-pelayan yang teruji kualitas imannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat saya undang berdiri bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah kehidupan ini. Kita akan mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Bakung.
pasti bersamaku, yang ada di setiap masa. Dia hadir di setiap waktu. Janganlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku, naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ya, tepuk tangan untuk emak-emak yang luar biasa. Bukan hanya pandai memasak, tapi juga memuji Tuhan. Kita akan ada di dalam mensyukuri berkat Allah, memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan segera memberikan persembahan syukur. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah pertama Tawarik 29 ayat 14b, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi nyanyian rohani nomor 132 bait pertama dan seterusnya, dan nyanyian rohani nomor 160 bait pertama dan seterusnya. Di surga
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami di saat ini. Ketika kami tahu memberikan yang terbaik lewat persembahan syukur, bahkan persembahan persepuluhan yang kami berikan di saat ini. Biarlah Engkau berkati itu dalam kehidupan kami, terkhususnya kami percaya ya Tuhan, ketika kami memberikan dengan sukacita, Engkau akan mengembalikan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, terkhususnya umat-Mu dalam jemaat kami dan di sini. Biarlah itu juga ya Tuhan berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan, terkhususnya pelayanan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Iya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Agung. Selamanya mendung telah nyatanya, begitu
Thank you banyak, lengkap ya. Habis Papa, Mama, Ana. Tepuk tangan dulu untuk sektor bakti. Iya, mari katong ada di dalam doa syafaat. Beta harap yang ada yang keluar main. Kita satu di dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang bersyukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami di usbu ini. Karena Engkau Tuhan mengasihi kami hingga kami ada hingga saat ini. Karena Engkau Tuhan mengasihi kami sehingga kami mampu datang untuk bersembah sujud kepadamu. Bersyukurkan atas segala peristiwa yang boleh Engkau biarkan terjadi di dalam kehidupan kami. Baik itu di dalam suka maupun di dalam duka. Engkau ada dan sengaja membiarkan peristiwa itu untuk menguji ketahanan iman kami. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Untuk itu Tuhan, kami juga bersyukur atas firman kebenaran yang Engkau sampaikan pada kami di hari ini. Bagaimana kami seyogyanya orang-orang yang terpilih dan akan juga Engkau pilih untuk melayani hidup di dunia kesementaraan ini. Hidup di dalam karakter moral, spiritual yang sungguh-sungguh Engkau kenan. Hidup di dalam kehidupan bersama keluarga, bersama jemaat masyarakat yang senantiasa saling menopang, saling membangun, saling mendoakan, dan saling menghibur satu dengan yang lain. Dan biarlah itu Engkau ciptakan di dalam kehidupan kami berjemaat, terutama di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau ada dan senantiasa hadir menghikmati setiap orang. Merasuki mereka dengan firman kebenaran-Mu sehingga yang berkuasa di dalam akal budi pengertiannya bukan keinginannya, bukan kehendaknya, tetapi kehendak-Mu. Sehingga ketika mereka mempunyai talenta, mereka tidak menyia-nyiakannya, tetapi mereka mampu menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk proses pemilihan majelis tahun 2025-2030. Biarlah Engkau ada nantinya bersama panitia yang akan dilantik, bersama semua umat-Mu yang akan memilih dan dipilih untuk melihat kepentingan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu untuk ada dan memberi yang terbaik sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai umat pilihan-Mu. Bukan hanya kami tahu meminta kepadamu, tahu menuntut kepadamu, tahu menerima dari apa yang Engkau beri, tetapi kami juga mampu memberi apa yang telah kami terima daripadamu. Untuk itu ya Bapa di sorga, ini kami. Tilik kami Tuhan. Berkati kami di dalam kehidupan hari lepas hari sehingga kami tidak terombang-ambingkan oleh berbagai angin-angin pengajaran di zaman modern ini. Jangan biarkan iman kami goyah oleh karena keinginan-keinginan dunia. Tetapi biarlah kami senantiasa mampu melihat apa yang Engkau ada dan kehendaki dalam diri kami. Jangan biarkan iman kami lemah Tuhan. Tetapi senantiasa berikan kekuatan iman, berikan pengharapan yang sungguh. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami tidak ada dan mudah goyah. Termasuk dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit. Mama Nor Sohoka dalam keadaan sakit, bahkan juga semua orang sakit di sektor-sektor pelayanan baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah.
baik yang baru mengalami sakit maupun yang bertahun-tahun Tuhan. Ada jeritan di dalam hati mereka, kapankah penderitaan mereka berakhir? Tetapi Tuhan ajar mereka untuk ada dan dapat melihat kehadiran-Mu di dalam penderitaan mereka. Kuatkan mereka menerima cobaan ini Tuhan, sehingga mereka tidak berdosa. Tetapi melalui cobaan ini mereka teruji, karena mereka tidak pernah bersungut dan tidak pernah mempertanyakan keberadaan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, persoalan-persoalan kehidupan mereka. Baik oleh keadaan rumah tangga, pertikaian suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan anak-anak. Bahkan juga Tuhan ada di dalam persoalan karir mereka, pekerjaan mereka, mencari pekerjaan. Persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah keadilan-Mu, sehingga melalui persoalan ini kami tidak lemah, tetapi kami kuat. Berikanlah solusi dari setiap masalah yang kami ada dan hadapi Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati pikiran kami, sehingga kami tidak salah melangkah, tetapi kami mampu untuk mengambil satu keputusan etis teologis yang semakin menguatkan iman kami di dalam penderitaan, semakin memberi kami nilai tambah daripada-Mu sebagai orang-orang yang senantiasa mengandalkan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami juga ada dan membawa syukur-syukur jemaat-Mu, oleh karena begitu besar kasih-Mu mereka rasakan. Baik itu kami ada dan membawa syukur yang tak terhingga dari Ibu Wati Proim sektor Anggrek, yang boleh Engkau tuntun dan pimpin, memberikan kepercayaan lagi melahirkan seorang anak laki-laki di hari Jumat kemarin melalui operasi sesar. Tuhan memberkati Ibu kekasih di dalam pemulihan lukanya. Tuhan memberkati anak kekasih di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mampukan mereka menjadi orang tua yang luar biasa, mendidik, mengasuh anak yang Engkau titipkan di dalam kehidupan mereka. Dan seluruh harapan-harapannya Tuhan terhadap anak-anak kekasih-Nya, biarlah Tuhan ada dan mengabulkan. Kami juga ada dan bersyukur bersama dengan orang-orang yang berbahagia oleh karena Engkau tambahkan setahun usia kelahirannya, bahkan juga usia pernikahannya. Tiada yang lebih berbahagia Tuhan ketika Tuhan tetap ada mempercayakan umur di dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah usia kelahiran dan usia pernikahan mampu mereka maknai dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena Tuhan memberikan usia, bukan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Biarlah mereka mampu menjadi berkat di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk syukur dari anak-anak kekasih kami yang oleh karena talenta mereka, bakat mereka, mereka ada di dalam bergabung tim sepak bola Serafim. Dan oleh karena kasih karunia-Mu Engkau memberkati mereka sehingga mereka meraih juara 1. Mereka mendapat bonus Tuhan dan mereka tahu bahwa Tuhan memberkati sehingga mereka juga memberi 1/10 daripada bonus itu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kekasih kami ini untuk terus menggali talenta yang ada, melakukan hal yang positif, menjadi inspiratif di dalam jemaat ini bagi pemuda-pemudi gereja. Sehingga mereka ada dan sungguh-sungguh memuji-Mu di dalam bakat yang mereka berikan. Senantiasa berikan rasa solid di antara mereka Tuhan. Jauhkan perpecahan, perdebatan, tetapi yang ada adalah saling menghargai, menghormati,
sebagai satu tim sepak bola Serafim. Kami ada dan berserah kepadamu pergumulan-pergumulan yang dinaikkan oleh janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati mereka semua di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh pergumulan bergereja dan berjamaat. Tuhan memberkati arah sinode klasis dan jemaat bahkan sampai unit. Seluruh pelayanmu yang ada dan engkau panggil sebagai pelayan khusus. Tuhan memberkati semua pengurus wadah-wadah, bahkan pengasuh, ngurus SMTPI, bahkan juga PHBG dan panitia-panitia yang ada di dalam sektor masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai langkah juang mereka untuk senantiasa merancangkan yang terbaik pelayanan di dalam kehidupan mereka. Kami ada dan memohon keutuhan daripadamu. Semua kami, badan pelayan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, budaya dari kami, kelima hamba Tuhan yang engkau utus di sini, dan 41 majelis jemaat terdiri dari diaken dan penatua. Tuhan, satukan hati kami. Ajar kami takut akan Tuhan. Ajar kami melayani-Mu sesuai dengan kriteria-kriteria yang Engkau tentukan. Ajar kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Ajar kami untuk senantiasa ada dan menjaga kerahasiaan pelayanan kami. Sehingga tubuh-Mu tetap utuh, Tuhan. Kami mampu menjadi pekerja-Mu di ladang, di bendang pelayanan-Mu dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke depan. Pergumulan-pergumulan yang kami akan hadapi, terutama memilih pelayan-pelayan yang baru untuk ada bersama-sama kami, menanam dan menabur, dan Tuhan memberi pertumbuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua yang akan ada. Kami lakukan dalam proses-proses dan tahap-tahap sesuai dengan petunjuk juknis pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati proses pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Bahkan juga penentuan menteri-menteri Tuhan. Bahkan juga Tuhan dilanjutkan dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Semua Tuhan biarlah ada di dalam kendali-Mu. Jangan Engkau biarkan kami berjalan sendiri, baik negara ini, provinsi Maluku ini, kota Ambon ini. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin itu adalah daripada-Mu, yang senantiasa ada di dalam takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu Tuhan, ini sungguh doa kami. Ini sungguh permohonan kami. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk ada di dalam pengamanan. Baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Udara, bahkan kepolisian. Tuhan memberkati Panglima Kodam 15 Patimura. Tuhan memberkati Kapolda. Tuhan memberkati seluruh jajaran-jajaran mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik, dengan takut akan Tuhan. Melalui mereka Tuhan, kuasa kasih-Mu nyata. Ada kedamaian, keamanan, kesejahteraan yang kami rasakan sebagai warga. Untuk itu Tuhan, kami hadir. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati semua orang yang melayani Tuhan di hari ini, yang ada dan mengambil bagian seluruh
wadah pelayanan laki-laki yang memuji Tuhan, wadah pelayanan perempuan yang memuji Tuhan, bahkan anak-anak kekasih kami vokal grup agung. Bahkan kami yang ada di dalam liturgi, semua kami yang ada melayani Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan keberadaan kami. Kami mohon ampun salah dosa kami Tuhan. Tuntun kami dalam usbuh yang baru, sehingga kami dapat berkat-berkat yang luar biasa daripadamu. Lepaskan kami daripada segala hal-hal yang tidak kami inginkan, terutama orang-orang yang merancangkan kejahatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari saya jemput berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian selesai. Shalom, silakan untuk berdoa syukur.
atas dasar